Sadumuk batuk, saniri bumi, ditauhi takkan pati, yang artinya sejengkal tanah dibela sampai mati. Begitulah semangat perjuangan yang dikobarkan Pangeran Diponegoro untuk merebut tanah Jawa dari tangan Belanda. Bendara Raden Mas Mustahar atau bisa dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro lahir di Kapiter, Keraton Yogyakarta, pukul 3.30 sampai pukul 4, 11 November 1785, tepat menjelang fajar, saat sahur pada 8 Muharram 1200 Hijriah. Pangeran Diponegoro dianggap sebagai sosok gagah berani karena perannya dalam memimpin perlawanan rakyatnya terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Semasa hidup, Pangeran Diponegoro dijuluki sebagai kesatria Piniwit alias kesatria tersembunyi. Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa. Perang Jawa adalah perang besar dan berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1825 sampai tahun 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda sekarang Indonesia. Perang ini melibatkan pasukan Belanda di bawah pemimpin Jenderal Hendrik Marcus de Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pemimpin Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama, karena semakin sempitnya kekuasaan raja-raja di Yogyakarta karena wilayah pantai utara Jawa sudah dikuasai oleh Belanda. Yang kedua, karena kemarahan Pangeran Diponegoro semakin memuncak ketika Patih Dinorejo memimpin Yogyakarta dan Anthony Hendrik Samisek sebagai residen Yogyakarta merencanakan untuk menyingkirkan Pangeran Diponegoro dengan cara memasang patok untuk pembangunan jalan di atas tanah milik Pangeran Diponegoro di daerah Tegalrejo. Pangeran Diponegoro kemudian mengganti semua patok dengan bambu runcing sebagai simbol perlawanan terhadap Belanda. Kabar mengenai perlawanan Pangeran Diponegoro meluas ke berbagai daerah, rakyat, serta para ulama dan bangsawan yang merasa kecewa terhadap Belanda turut serta dalam perlawanan. Dalam perlawanan ini, Pangeran Diponegoro memiliki dua tokoh penting, yaitu seorang ulama dari Surakarta bernama Kiai Mojo dan panglima perang bernama Sentet Prawirodirjo. Pada masa awal pertempuran yang berlangsung, pasukan Diponegoro selalu berhasil mengalahkan pasukan Belanda yang saat itu dipimpin oleh Hendrik Marcus de Kock. Keberhasilan pasukan Diponegoro disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu semangat perang pasukan Diponegoro masih tinggi, siasat perang gerilya Pangeran Diponegoro belum tertandingi, dan sebagian pasukan Belanda masih ada di Sumatera Barat untuk menghadapi perang Tandri. Dalam perkembangannya, perlawanan Pangeran Diponegoro semakin meluas ke daerah Banyumas, Kedung, Pekalongan, Semarang, Rembang, Madiun, dan Magetan. Pemerintah kolonial Belanda sangat kewalahan menghadapi perang Diponegoro. Hendrik Marcus de Kock kemudian menemukan strategi benteng Stelsel untuk mengatasi perang Diponegoro. Strategi ini dilakukan dengan cara membangun benteng-benteng untuk melemahkan dan mempersempit wilayah lawan. Strategi benteng Stelsel berhasil membuat pasukan Diponegoro melambai. Satu persatu daerah berhasil dikuasai oleh Belanda. Bahkan satu persatu pengikut Pangeran Diponegoro gugur atau menyerah kepada Belanda sampai akhirnya pada tahun 1829 Belanda berhasil memaksa panglima perang Sentet Prawirodirjo untuk menyerah. Hal ini menjadi pukulan berat bagi perjuangan Diponegoro, namun pasukan Diponegoro tetap pantang menyerah. Kemudian pada tahun 1830 Belanda mengajak Pangeran Diponegoro untuk melakukan perundingan damai. Akan tetapi pada saat perundingan damai yang dilaksanakan di Magelang, Pangeran Diponegoro justru ditangkap dan diasingkan ke Makassar. Setelah 25 tahun ditahan di benteng Rotterdam Makassar, Pangeran Diponegoro wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Makamnya terletak di Jalan Diponegoro, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa. Sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000. Tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang penegasan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa.